Ibu, saudara yang terkasih, bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita berkesempatan kembali untuk saat teduh bersama. Biarlah satu pujian boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, dengan tema Bangkit, Raihlah Kesempatan Kedua. Firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran 34, ayat 29 sampai dengan 35, yang akan dibacakan oleh Ibu Yohana. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih
mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama melakukan saat teduh. Biarlah roh Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menuntun setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk ke hadapan Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Yu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kompetisi ajang pencarian bakat X Factor Indonesia tahun ini, ada satu grup yang namanya Second Chance, atau artinya kesempatan kedua. Disebut second chance karena personal-personalnya memang terdiri dari mereka yang sebenarnya sudah tereliminasi pada babak The Chair sebagai kontesan solo. Kemudian para mentor berinisiatif memberikan kesempatan kedua dengan menyatukan mereka dalam sebuah grup yang mereka sebut second chance. Luar biasa, di kesempatan kedua ini mereka menjadi grup yang sangat bagus. Bacaan hari ini mengisahkan Allah memberi Musa 10 hukum yang kedua setelah yang pertama dipecahkannya. Bapak Ibu Saudara, pada Keluaran 32 mencatat ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan 2 loh batu berisi 10 perintah Tuhan di tangannya, Musa mendapati umat Israel sedang berpesta ria, menyembah patung anak lembu emas. Sebuah tindakan yang menyakitkan hati Tuhan. Musa menjadi marah, maka dilemparkannya 2 loh batu itu sehingga pecah. Musa juga mengambil patung anak lembu emas itu, digilingnya dan dihamburkannya ke air. Sebuah ekspresi betapa marahnya Musa kepada umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Setelah kemarahannya reda, Musa naik ke gunung menghadap Tuhan, memohon ampun atas kesalahan umat Israel. Dan Musa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dapat kita baca pada Keluaran 33. Di Keluaran 34 ini, Tuhan memanggil Musa agar naik ke Gunung Sinai lagi untuk menerima ke-10 perintah Tuhan menggantikan yang telah dipecahkannya. Inilah kesempatan kedua bagi Musa dan bangsa Israel. Selama 40 hari Musa bersekutu, berkomunikasi, mendapat berbagai pengajaran, perintah dari Allah dan menuliskannya 10 firman. Dapat kita baca pada ayat 28. Musa membangun keintiman dengan Allah dan sesuatu yang ajaib terjadi. Ayat 29 mengatakan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan 2 loh batu di tangan, mukanya bercahaya oleh karena
ia telah berbicara dengan Tuhan. Hal itu membuat orang Israel takut mendekatinya. Yang tidak kalah menarik juga adalah setiap kali Musa menghadap Allah, ia membuka selubungnya. Tetapi ketika bertemu umat Israel, ia memakai selubung. Sebuah penghayatan bahwa Musa harus terbuka di hadapan Allah. Jangan ada yang disembunyikan. Tetapi hidup kudusnya tidak perlu menjadi tontonan bagi orang lain. Semuanya itu dilakukan Musa sebagai buah dari kesempatan kedua dan keintimannya dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berefleksi. Kita dan pastinya setiap kita pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Namun ingatlah, Tuhan selalu menyediakan kesempatan kedua untuk menjadikan hidup kita lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengambil satu komitmen dalam pembacaan firman hari ini. Mari kita bangkit, kita bangun keimanan dengan Tuhan, kita raih kesempatan kedua. Kita tidak perlu meratapi kegagalan masa lalu, karena itu akan semakin meredupkan masa depan kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkenanlah kiranya Tuhan menganugerahkan kesempatan kedua bagi kami, agar ketika kami mengalami kegagalan, kami masih mampu untuk mengatasinya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami terus mohon Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh melakukannya dan mampu. Kiranya kami semua diberkati dengan adanya perenungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.